Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everest sejatinya mencuat sebagai topik utama ketika membicarakan gunung-gunung raksasa. Namun, dalam suatu catatan bersejarah yang memikat, Jabal Khaflah menjelma sebagai pemantik diskusi tentang kebesaran Gunung Kaf. Gunung-gunung yang menatap langit saat ini hanyalah sebagai garis-garis kecil pada peta raksasa Kaf. Fantastisnya, bayangkan apabila bahkan urat-uratnya saja seukuran puncak-puncak gunung yang kita kenal, maka Gunung Kaf sendiri pastilah menjadi monstrosity yang tak terduga. Maka tak heranlah julukan, Double Kaf, diberikan sebagai leluhur segala gunung di permukaan bumi. Sejarah dan misteri di balik Jabal Kaf menjadi bahasan yang memikat dalam warisan keislaman. Jabal Khaf dihias dengan aura misterius yang masih menyelimuti keberadaannya hingga hari ini, diceritakan dalam lembar-lembar tafsir Al-Quran sepanjang berabad-abad. Jabal Khaf tetap menjadi teka-teki besar dalam warisan keislaman. Di manakah letak sejatinya Gunung Khaf? Dan apakah mungkin Gunung Kaf tersembunyi di bumi Indonesia? Bagi seorang mukmin, kewajiban untuk beriman kepada hal-hal gaib, seperti surga dan neraka, merupakan bagian tak terpisahkan. Dunia ini dipenuhi oleh rahasia-rahasia gaib, termasuk diantaranya adalah gunung bernama Kaf, sebagaimana terungkap dalam surat Al-Kahf ayat 1, Qaf demi Al-Quran yang mulia. Menurut sebagian ulama salaf, Kaf adalah sebutan bagi suatu gunung. Narasi ini merujuk pada kisah-kisah yang diwariskan oleh Bani Israel, yang kemudian diadopsi oleh beberapa ulama karena izin mengambil cerita dari mereka yang berhubungan dengan aspek-aspek yang tidak dapat dijelaskan atau dicela dalam kitab tafsir. Astaufi Jabal Khaf, sebuah keagungan yang melingkupi keutuhan bumi, disitari oleh kemegahan batu zamrud hijau yang memberikan warna hijau pada cakrawala. Keberadaan gunung ini bersifat gaib, berarti tak dapat dipersepsi oleh mata awam, hanya mereka yang terpilih yang dapat menyaksikannya. Legenda menceritakan bahwa Raja Zulkarnain pernah berjumpa dengan kemegahan Gunung Kaf. Pertemuan tersebut membangkitkan keingintahuan Raja Zulkarnain terhadap rahasia-rahasia Allah. "Siapakah engkau?" tanya Zulkarnain. "Aku adalah Kaf," jawab gunung itu. "Apa yang terdapat di sekitarmu?" sambung Zulkarnain. "Bukit, tanpa adanya kota di dalamnya, melainkan hanya puncak-puncak perbukitan. Jika Allah hendak mengguncangkan bukit-bukit itu, maka Allah memerintahkan untuk menggoncangkan tubuhku." Dengan seketika, bukit-bukit itu juga ikut gemetar, dan bumi turut tergetar. Menurut narasi seorang penyair Arab Saudi yang bernama Hatim Altai, Jabal Khaf dianggap terbentuk dari himpunan batu zamrud yang memancarkan warna hijau yang memukau. Keelokan Kaf yang dihasilkan dari rangkaian batu permata yang indah ini. Ditambah lagi, sebuah karya sastra Arab pernah membahas bahwa Jabal Khaf adalah puncak tertinggi yang diciptakan Allah sebagai penancap dasar bumi dan menjadi akar dari gunung-gunung yang menjulang di seluruh bumi. Konon, ia tidak berdiri sendirian, melainkan terdiri dari gunung-gunung yang melingkungi bumi. Gunung-gunung di seluruh dunia bisa dianggap sebagai rumpun akar yang menghubungkan dengan Jabal Khaf itu sendiri. Sebagai sebuah tempat yang syarat dengan misteri, Jabal Khaf disebut-sebut dihuni oleh entitas malaikat yang bersifat monumental dan perkasa. Sebagai simbol gunung purba, Jabal Khaf mencerminkan keagungan gunung kosmik yang merangkum keberadaan alam dan dimensi supranatural. Pandangan Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim, yang akrab disapa Gus Baha, membuka pintu wawasan terkait eksistensi Jabal Khaf melalui telaah kitab-kitab klasik. Gus Baha menegaskan bahwa ketika Allah hendak menggetarkan salah satu gunung, mencukupkan untuk menggetarkan yang menjadi induknya, yaitu Jabal Khaf. Ternyata, seperti terurai dalam kitab-kitab, mirip dengan pengalaman berbelanja di platform Shopee yang begitu sering ditafsirkan. Jabal Khaf diakui sebagai induk gunung, dan semua jalur gunung yang membentang di dunia terkait erat dengan jalur yang melekat pada Jabal Ka'bah. Jika Allah, melalui perantara malaikat, menghendaki pergerakan, maka seluruh rangkaian gunung pun akan ikut merespon. Mungkin dahulu pandangan seperti ini dianggap aneh, namun kini, pandangan tersebut tak lagi dianggap aneh. Menurut para ahli geologi dan pakar vulkanologi, setiap gempa di seluruh dunia hanya memerlukan satu pemicu. Ternyata, Allah tak perlu memberikan instruksi kepada seluruh rangkaian gunung, melainkan hanya perlu memberikan instruksi pada induknya, yakni Jabal Khaf. Keberadaan Gunung Khaf menimbulkan tanda tanya besar, di mana sebenarnya letaknya. Meskipun sering diabadikan dalam karya literatur, tempat pasti dari Gunung Khaf tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan.
Beberapa sumber berspekulasi bahwa gunung ini terkait dengan rangkaian pegunungan di Asia Tengah, seperti pegunungan Pamir dan Himalaya. Namun, dalam literatur klasik Islam, Jabal Khov sering diilustrasikan berada di timur atau timur Laut Arab, merujuk pada warisan mitologi Persia dan Arab. Pemikiran lain bahkan menyebutkan Jabal Khov tersembunyi di balik dinding es Antartika, sesuai dengan pandangan pengikut bumi datar. Bagi mereka, Jabal Khov hanya masuk akal jika bumi ini berbentuk datar, di mana bumi ini seperti kebun yang dikelilingi oleh pagar berupa gunung Kaf. Dalam berbagai teori ini, sayangnya, seringkali lupa bahwa pembahasan tentang gunung tak dapat dipisahkan dari Indonesia. Apakah mungkin Jabal Khov berada di Indonesia? Sebagai negara yang dihiasi oleh kegiatan gunung api paling tinggi, Indonesia menjadi tempat tinggal bagi 127 gunung api. Alasan dibalik keberagaman gunung api di Indonesia adalah karena posisinya yang terletak di zona cincin api. Cincin api membentang sepanjang 40.000 km di sejumlah negara sepanjang Samudra Pasifik. Dari segi geologi, Indonesia ditempatkan di antara 4 pertemuan lempeng tektonik yang menyebabkan banyak gunung api bermunculan di wilayahnya. Jabal Khov dianggap sebagai induk dari segala gunung, dan konsep induk gunung ini juga dikenal luas dalam tradisi masyarakat Nusantara. Mereka menceritakan mengenai keberadaan Gunung Purba yang menjadi leluhur segala gunung, yakni Gunung Sunda. Dahulu, Gunung Sunda dikenal sebagai Gunung Cuda, sebuah nama yang berasal dari bahasa Sanskerta dan berarti putih. Pemberian nama Gunung Cuda disandarkan pada keyakinan bahwa puncak gunung selalu tertutup oleh lapisan es atau salju. Cerita pun berlanjut, beberapa petualang dari India disebut-sebut dapat melihat Gunung Cuda dengan jelas. Akibat pengucapan oleh penduduk lokal, kata Cuda bertransformasi menjadi Sunda. Ciri-ciri Jabal Khov yang disebut-sebut berwarna hijau seperti zamrud kemungkinan adalah suatu metafora yang mencerminkan bahwa Jabal Khov dikelilingi oleh keindahan alam yang subur. Kondisi tersebut sangat sejalan dengan julukan Nusantara yang dikenal sebagai Zamrud Khatulistiwa. Sementara itu, konsep Cuda yang berarti putih oleh masyarakat lokal diartikan sebagai suatu tempat suci yang dihuni oleh makhluk suci yang tak dapat terlihat oleh mata manusia. Seperti dalam legenda tentang penghuni Gunung Khov. Bagaimana dengan narasi yang menyebutkan bahwa Jabal Khov tersembunyi dari pandangan manusia? Ternyata, selain adanya gunung api di daratan, Indonesia juga memiliki gunung api bawah laut yang tak terlihat di permukaan dan tersembunyi di dasar laut atau samudra. Tidak mengherankan, Indonesia dikenal sebagai pusat vulkanisme di dunia. Ketika terjadi aktivitas vulkanik di wilayah Indonesia, dampaknya dapat dirasakan tidak hanya di dalam negeri, melainkan juga di seluruh dunia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Gus Baha, jika Khov bergoyang, maka seluruh gunung di dunia akan ikut merespons. Wallahu alam bisawab. Jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.